أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قل بالبداية والنهاية خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتوي رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Iradat, sifat yang wajib bagi Allah yang kedelapan adalah iradat atau iradah. Arti iradat menentukan, maksud menentukan, mengatur. Maksud mengatur sudah berkehendak. Jadi wajib kita yakin bahwa Allah itu bersifat berkehendak dan kehendak sidin yang menentukan. Itu kehendak Allah. Nah, bila kita melihat sesuatu sudah dikehendaki ya kita. Mendengar sesuatu sudah dikehendaki. Merasa sesuatu sudah dikehendaki. Siapa yang berkehendak? Kada boleh kita berisi keyakinan ada sesuatu yang menentukan bahwa itu terjadi karena sesuatu itu kada boleh. Haram hukumnya menurut ilmu tauhid. Nah, ini dalam ilmu hakikat bahwa terjadi sesuatu murni kehendak Allah. Misal seluruh manusia ini berisi tujuan yang sama, yaitu hendak menyugihakan pian. Seluruh dunia hendak menyugihakan pian dengan segala macam cara dan usaha, dengan kesungguhan perjuangan. Bila jar Allah kada terjadi tuh. Papalingannya pulang seluruh dunia hendak memiskinkan pian dengan berbagai macam cara dan kesungguhan serta perjuangan. Kayak apa caranya supaya pian miskin? Tapi jar Allah kada tuh. Nah, makanya sugihnya seseorang kehendak Allah, miskinnya seseorang kehendak Allah. Dapat nikmat seseorang kehendak Allah, dapat musibah seseorang kehendak Allah, taatnya seseorang kehendak Allah, maksiatnya seseorang kehendak Allah. Nah, ini etikat lah yang ada di hati dulu, kayak itu dulu. Nah, karena adab syariat wajib dijalankan. Lain lagi kisahnya. Jadi kita supaya paham dulu nah bahwa yang terjadi itu murni kehendak Allah. Misal kita pulang berdoa, misalnya berdoa, doanya dasar bujur-bujur yang datang dari tuan guru, yang datang dari aras. Nah, imbah nintu pulang dasar doa ini bila dibaca oleh siapa aja kabul situs ini. Lalu kita berdoa menggunakan doa nintu, dasar bujur kabul. Nah, kita sudah pinandu yang berkehendak akan segala sesuatu adalah Allah. Karena sifat kehendak itu milik Allah, maka ujar kita nih sudah dikehendaki oleh Allah. Kada boleh kita menganggap doaku pang mujarab, doaku pang datang dari tuan guru yang di aras, doaku pang. Nah, kada boleh nang itu. Aku pang cangkal berusaha, makanya aku sugih, kada boleh juga. Aku pang rajin berobat, makanya aku sehat, kada boleh juga kalau itu menjadi i'tikad. Kalau kita menyebut hanya sebatas hukum kebiasaan, hukum adat, itu kada masalah. Secara adat bilanya cangkal berusaha sugih, secara adat menyambat secara hukum kebiasaan, hukum adat itu kada dilarang. Tapi kalau kita berisi keyakinan yang seperti itu, nah itu yang terlarang. Aku pang berkisah si Kai lawan cucu nih, cu lihat cu, Kai bahari cangkal berusaha sugih Kai. Nah, tunah punko ya Kai. Tunah yang pembensin sebarang tunah punko. Tunah yang rumah kena 3 tingkat tuh punko.
Oh, yang terbang di atas tadi pun kai juga, biar kai bapak dahuluan cucu. Nah, ini narannya didikan yang kada bagus lawan pacucuan. Nah, malah jari supaya cucu tadi merasa memiliki. Nah, itu kada boleh nang kayak itu. Maka wajiblah kita berkeyakinan bahwa seluruh ikhtiarku, seluruh usahaku kada menentukan hasil. Yang menentukan hasil adalah Allah dengan sifat iradatnya. Nah, jadi bila kita berdoa lalu kabul, tapi kita besi keyakinan yang menentukan itu Allah atas kabulnya yang kita pintan itu. Nah maka kita kada sombong berdoa, kita hanya mengangkat sudah gugur mendebok yang dikehendaki tadi. Ya Allah, minta yang bujang, datang yang bujang langsung. Minta yang balu, datang juga balu betajun langsung kayak ini. Belum lagi yang Allahumma, belum lagi sakas kurang bosa kasana kamari. Pokoknya guring tuh kadada, guring tuh di jalan ya. Banyak kaya hambal tinggi apa tilam kandal-kandal 5 kilan 10 kilan kada pernah kaguringi. Guring di jalan aja saking luar biasa berusaha cangkalnya. Nah, ternyata ujung-ujungnya tetap kayak itu aja kada sugih-sugih ya. Uyuhnya maka Nah, maka orang yang kaya ini sebenarnya dididik oleh Allah bahwa usaha kita kada menentukan hasil. Yang menentukan hasil Allah dengan sifat iradatnya. Nah, itu. Lalu seandainya kita berusaha, berikhtiar, hendak menuju kepada sesuatu yang kita inginkan, kada terjadi-jadi juga, kada kabul-kabul juga, biar kita ada tuh hikmahnya, didikan dari Allah. Nah, nang kayak itu. Hikmah pertama, kita diperlihatkan oleh Allah bahwa ikhtiar kita kada memberi bakas. Nah, juga tauhid dasar Allah yang menentukan. Bila bujur etikat kita bahwa hanya Allah yang bersifat iradat, hanya Allah yang menentukan, bila ternyata kita berdoa kabul, kita pun kada sombong juga. Sebab sudah dikehendaki Tuhan. Nah, maka masalah ini perlu kita yakini 4 perkara. Nah, dalam masalah iradat Allah, dalam masalah Allah sudah bersifat bakahandak. Kehendak Allah mustahil tergagahi. 4 perkara dulu yang kita pahami. Pertama dulu, apapun yang terjadi dan yang sudah terjadi, apapun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, seluruhnya di dalam ilmunya Allah, sudah diketahui oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Titik. Nah, itu dulu. Belum terjadi kehendak Allah, sudah terjadi kehendak Allah. Yang belum terjadi disebut qada, yang sudah terjadi disebut qadar. Kita kada tahu isuk apa terjadi, qada narannya. Imbah pang terjadi, qadar narannya. Maka disebutlah takdir. Maka ketetapan Allah, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi, sudah dalam ilmunya Allah. Maksudnya apa? Sudah diatur Tuhan. Maksudnya apa? Sudah direncanakan Tuhan. Nah, itu tuh. Ada dakawa yang sanggup makhluk merubah pengaturan Allah kecuali Allah itu sendiri. Nah, kecuali Allah itu sendiri. Jadi mun kita ibarat hendak mau rubah apa yang Allah atur berdahulu di alam azali situ, kita hendak merubah, kitanya kada sanggup merubah, mun Allah ta sarah sidina. Nah, maka la yuraddul qada'u illa bidu'a. Kada kawa qada itu ditolak melainkan dengan doa. Maksudnya kita meminta kebaikan lawan Tuhan, tetap aja meminta kebaikan, minta husnul khotimah, minta selamat, tetap aja disuruh minta. Jangan kita model kayak menantang lawan bala, jangan. Tasarah Tuhan aya aku ini janaran sudah kehendak Tuhan sul khotimah ka barang aja. Nah, kada boleh na kayak itu. Tetap kita minta husnul khotimah. Nah, jadi doa ini jangan dipahawai. Doa ini jangan dipahawai. Karena maulah akan muntung kita berdoa siapa? Allah.
Ujar orang tasawuf, mun Allah tuh hendak memberi, cirinya diulahkan sidin dulu muntong kita meminta. Nah, jadi pinta aja lawan Allah Ta'ala, terutama pinta yang nyata baiknya. Napa yang nyata baik? Masuk surga nyatakah baik? Kadakah? Nyata baik, pinta aja. Tuhan husnul khotimah nyata baik. Selamat siksa kubur nyata baik, pinta aja. Nah, kalau pang meminta sugih, sugih itu nyatalah baik lawan kita, belum tentu. Lagi miskin, bagus, ketujuh menuntut ilmu, cangkal. Imbah sugih, ada kelihatan lagi bayang-bayangnya aja kadada di majelis ilmu, kadada. Lalu di mana kasidin sekali diselidiki di Hong Kong, jauh benar, kakawanan Donald Trump, ayo pian, sugih. Nah, nyatalah baik sugih itu lawan kita, ada tentu. Sihat bang, nyatalah baik bagi kita, ada tentu. Maka mun kada tentu baik lawan kita, kita nintu taslim kepada Allah. Ya Allah, ulun minta sugih lawan pian, in kana khairan li, jika ada kebaikan bagi ulun. Nah, kayak itu. Ya Allah, ulun minta sihat lawan pian, jika ada kebaikan bagi ulun di akhirat. Atau diubah kata-katanya, ya Allah ulun minta sugih, minta sihat, panjang umur dalam taat ibadah kepada pian. Nah, kayak itu. Amun minta sugih aja titik, ya Allah ulun minta sugih, isuk juga Tuhan naik, jangan bakal kaina. Nah, biar Tuhan moha nih. Nah, maka minta sugih, maka isuk, maka titik. Ini kada tahu dibasa. Ini naranya menjamret Allah Ta'ala. Baka karasan. Jar Allah nyawan itu bila kujulungi sugih membala. Ada orang meminta lawan sugih, tapi kada Tuhan bari. Allah kada membari itu tanda Allah sayang. Jangan kita bersangka jahat. Jar Allah, aku kada memberi, inilah kasih sayang kau lawan nyawa. Sebab bila nyawa tu dibari sugih, mucai. Tapi mucai lah, bahasa India memucai itu, mucai, cai. Bahasa India. Ada juga orang mbah dibari miskin, katujuh kama sigit. Imbah dibari garing, tasbih aja bisi 3 buting. Sebuting dikakalungakan, sebuting tangan kanan, sebuting tangan kiri. Nah, berakat garing. Lagi sihat, yang di tangan ini badminton aja, nampak tuh rakit kah? Salawar handap, bulik sanja, bamagrib kada, bisa kada, lagi sihat. Mbah sudah garing di rumah hai lagi. Rumah parak masigit, kah masigit. Nah, itu hikmahnya garing. Nah, satu dulu yang kita pahami, seluruh yang terjadi lah dalam ilmunya Allah sudah diketahui oleh Allah, sudah diatur sudah oleh Allah. Yang kedua, apabila Allah sudah menentukan dalam ilmunya, maka pastilah terjadi bila sampai waktunya. Nah, itu. Jadi bila sampai waktunya pasti terjadi. Kada kau ditangkis-tangkis. Apakah itu yang Allah sudah kehendaki dalam ilmunya tuh? Itu pasti terjadi ketika sampai waktu yang sudah Allah kehendaki. Tahun ini, bulan ini, hari ini orang tuh jatuh miskin, terjadilah miskin terhadap orang tersebut. Nah, sama nang kaya ini, nang kaya tahun 2020 yang corona ini, nah ya kalau itu sudah dalam ilmu Allah Ta'ala, karena terjadi di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2001 lah. Nah, bahwa nang kaini penyakitnya yang melanda, imbah itu pulang matinya saini orangnya, itu sudah dalam ilmu Allah Ta'ala. Jumlah matinya di tahun itu saini orangnya, sudah dalam ilmu Allah Ta'ala. Kada kau ditangkis-tangkis nih toh. Nah, ayo jauh ubat nang kaya mapakah? Kamu sudah tulisannya matinya seitu, ya seitu pang matinya sudah. Nah, ini dalam ilmu Allah naranya. Maka bila Allah sudah menentukan dalam ilmunya Allah, lalu sampai waktunya yang Allah kehendaki, maka terjadi. Dua sudah. Jadi yang diketahui oleh Allah
pasti terjadi bila sudah sampai waktunya. Dua. Yang ketiga, nah ini masalah kehendak Allah nih, kita mengenali Allah bersifat iradat. Yang ketiga, Allah usahakan sabab sehingga sesuatu itu terjadi. Nah, jadi sabab itu badudi tadahulu kehendak Tuhan. Misalnya kayak ini, sugih terhadap seseorang, orang nintu kena yang benaran Abdullah di tahun 2003 kaya raya. Itu dalam ilmu Allah sudah. Sampai tahun 2003 sugih juga diulahkan Tuhan sababnya. Nah, apa sababnya? Badagang helikopter. Oh. Ya kalau badagang helikopter. Nah, badagang helikopter sabab ini badudi Allah maulahkan. Nah, jadi jangan kita mengira aku pang sugih, kenapa sugih? Aku pang berdagang cangkal, kada berdagang cangkal sabab tadudi tadahulu tulisan Tuhan. Nah yang keempat, memahami Allah bersifat iradat nih. Bila Allah bakal hendak kepada seseorang terjadi ini, kada mau tapa huruf ke orang lain. Nah itu sama nang kaya rejeki nih contohnya. Rejeki kita, umur kita, nasib baik, nasib buruk ditentukan sudah oleh Allah dalam ilmunya Allah dalamnya. Sampai waktu dikehendaki rezekinya seini, tahun ini rezekinya seini sudah ditentukan. Nah, diulahkan pulang Tuhan sebab supaya sampai rezeki itu ke kita. Allah nambah kehendak memakai sebab. Padahal seandainya kada bersebab kan jadi aja juga. Cuma Allah hendak menggunakan sebab. Dan yang keempat nih kada mau tapa huruf. Kalau pang misalnya Tuhan menjulungi malaikat maliwat perintah Allah terhadap malaikat Mikail nih. Nah, kalau pang misalnya tak salah julung, kadada. Tak salah julung, tok ya. Biar si malaikat Mikail ngatok rumah nih. Dibukai lawang hendak menjulung, ujar malaikat Mikail menjulung rezeki nih, imbah dijulung, kada jadi tak salah, ada itu. Amun kai mail bisa tak salah julung bisa, amun kai mail, amun malaikat Mikail kada mau, nu tak salah julung, amun kai mail bisa tak salah julung, tak salah aja sih dinaku aja. Nah itu makhluk bisa tak salah. Mun Allah kada mau tak salah, maka itu kita jangan berebut. Urusan rezeki dalam ilmu Allah sudah, dan pasti terjadi, pasti sampai ke kita. Diulahkan Tuhan sabab untuk sampai ke kita, dan kada mau tapa huruf. Nah, jadi santai aja berusaha tuh, jangan pindah model kayak gerusuh jambah sana jambah sini, jangan. Seandainya kita nih lah, tapi ini kan dosa dituruti pang, cuma nih keyakinan aja. Kita nih diam di rumah, masuk ke rumah dikunci, masuk ke kamar dikunci, masuk ke kalambu bakulumbun pulang lawan salimut 3 lapis, badiam sih saurangan. Nah dasar rezeki kita ada, orang yang maatar dah jurang napa lawang ini betutupan bakuncian bungkas orang tak kamar pulang nggak bakuncian orang bungkas lawan linggis tak. Nah itu apa kalambu aja pina beurakan dilatih orang buka orang salimutnya. Nah suanang sekalinya dalam sini aja. Nah napa aja suanang, aku hendak memberi duit lawan nyawa. Nah ya kalau jadi rezeki kita tuh tahu benar di mana alamat kita. Nah lo kenapa kita aja kada dapat rezeki juga, tulisannya kada ada. Kenapa nyawa dapat banyak, dapat tulisannya ada. Nah bagi ringan tulisan yang di sana. Nah ini naranya hakikat hati nang kaya itu. Allah maha adil, jangan bahihirian. Nah 4 macam ini hafal kadena. Jadi kita bila melihat sesuatu, pasang yang 4 ini di sesuatu nih tuh. Melihat misalnya bom yang meledak di kutub utara, oh jauh benar lah kak. Kita melihat tahunya di TV, pasang yang 4 tuh. Dalam ilmunya Allah pasti terjadi bila sampai waktunya, ada sebabnya, dan ada mau meledaknya di lain. Memang sudah ilmu Allah, dalam ilmu Allah meledak di kutub utara, di situ bang meledak sudah.
Nah, ini memahami Allah bersifat iradat pada setiap kejadian. Melihat bini marangut misal, maka bini kita ini parangutan misal marangut. Nah, pasang yang 4 ini dalam ilmunya Allah sudah menghendaki, bila sudah dikehendaki pasti terjadi, diulahkan sabab kenapa merangut, dan kada mau bini orang yang merangut, dasar bini seorang yang merangut. Nah, jadi santai ya kita. Oh, kayak itu kah sudah kehendak Tuhan. Nah, cuma jangan disambat nih ilmu hati, supaya kita lawan Allah itu berdamai. Nah, jangan bahual. Lawan Allah Ta'ala jangan bahual. Apalagi menantang bakalahi, jangan. Nah, asal kita pinandu bahwa Allah yang bersifat iradat, santai aja kita. Kayak itu caranya. Bisi mobil hanyar, harganya kita taksir 10 miliar harganya. Sekalinya dikerukut kucing narannya, kalau penyebab ada di lelong kita mau rokot kedada. Nah, kerukutnya krok gurai, maka kucingnya tuh kucing raksasa. Jadi gurainya tuh kayak cangkol ganalnya, kukunya mengganal. Jadi melihat kayak itu. Munnya kada pinandu Allah bersifat iradat, iya bamamanya itu seluruh kucing di Palangkaraya disasahnya. Ayo pian, tunggu bentar nih ya. Kucing siapa aja. Maka kebetulan yang di tetangga kita bingung kucing. Pasti kucing itu sako tuh bungol benar aja. Makanya kampungnya juga bungol aja. Ya kalau adalah malalar. Nah, sarik lawan kucing bamamai seharian temanya tema kucing aja. Nah, bungol bener kata tuh dibaca kucing ini aja. Memang kucing ini kan ada suasa kulah juga. Iya kalau. Nah, itu yang abah biasanya kayak itu, yang suami nih. Amun yang bini banget lagi lawan kucing, lawan sesapu menyasar. Nah, paharuan ganal di jambanya oleh kucing. Nah, amun kadang mengerti Allah bersifat iradat, iya tuh. Kasihan kucing. Babalar-balar dipukul lawan apa? Lawan sesapu itu nah. Distipak, ditinjak, kasihannya. Supaya kucing itu jangan menjambah haruan kita, tukarakan haruan biasa ikong. Kada menjambahnya pun kita julung haruan nyawa haruan nyawa kita haruan kita. Engkau itu caranya. Kasihan kucing tulang katanya tulang aja kucing aku ini hendak dia merasahi daging haruan. Nah, nangka itu ada juga yang aneh dan sangat unik. Ini nah, keluar dari masjid hilang sandal. Nah, ya kan orang ada tangan kreatif ya kalau yang hilang sandal tuh diuji Tuhan ketauhidan. Anjar belajar tauhid Allah bersifat iradat, Bang. Kalau hilang sandal siapa? Hilang cagernya nih. Hilang sandal. Makanya mah hendak jangan hilang tuh buat dalam baju sini nah. Kada hilang tuh sandal. Nah, mah menyumpah-nyumpah 7 turunan jadinya mudah-mudahan 7 turunan muak darah. Jadi hantu berdatang 7 turunan yang mengambil sandal aku ini aja. Maka malingnya dihiga. Menyesal aku nya maling mengambil sandal si dia. Menyesal seumur hidup. Jangan sandalnya bagus, tipis, baluang tumitnya. Menyesal aku nya maling nih. Padahal maling mengambil sandal capal kita tuh kan segala memakai kada. Hendak menatak-natak maulah menambal ada yang ditambal tuh. Nah. Menyesal si dia. Kan tipis beluang pakiraan maling ini kan kada terpakai lagi sekalinya sumpahnya luar biasa. Jadi mun kawa setiap kita mun sudah paham nih lah, paham Allah bersifat iradat, hilang sandal tapakur satu mat. Oh, hilang sandal sudah dalam ilmunya Allah. Satu, bila sampai terjadi waktunya pasti terjadi. Dua, mbah tuh pulang, nah ada sebabnya, Tuhan mengulahkan sebabnya, kita pang anak sandal babarang. Tiga, nah ya kalau yang keempat, ada mau sandal orangnya hilang, tulisannya sandal kita, selesai sudah Tuhan.
Kayak itu caranya. Pasang yang 4 nih pada setiap kejadian yang kita lihat, kita dengar, kita rasa sakit kepala, nah kayak itu juga. Pasang yang 4. Maka lawan kita lawan Allah Ta'ala terus menerus rami ya kita kada bahualan. Semalam kan sudah paham Allah Ta'ala itu baikan benar ya. Kalau kau berjalan baiknya pian, kau berjalan baiknya pian, kau berlangkah baiknya pian, kau guring baiknya pian. Nah sekarang ada kalanya Allah Ta'ala menampakkan jalalnya yang kada nyaman. Pahami Allah bersifat iradat. Nah, Allah bersifat iradat. Maka wajib kita setiap apapun yang kita terima bersangka baik lawan Tuhan. Jadi sangka baik itu pakaian orang mukmin, pakaian hati orang mukmin. Sangka baik pasti ada baiknya, pasti ada baiknya. Nah, mun orang wali-wali itunya kada bersangka baik lagi, bersangka buruk lah ya, kada bersangka tapi melihat baik. Itu orang wali. Ada kita ini karena belum melihat lawan baik disuruh bersangka baik. Nah, orang wali itu levelnya di atas dari sangka baik. Sangka baik itu beban kita ini sangka baik kita pacul-pacul juga. Udah bersangka jahat lawan orang. Nah, orang wali itu melihat lawan baik ini tuh. Nah, kita ini belum melihat bersangka aja dulu sangka baik. Nah, cuma adab muntung mun kita paham segala sesuatu Allah yang menghendaki, adab muntung itu dijaga. Apabila yang baik-baik yang kita terima atau yang kita lihat, kita rasa, kita dengar seluruhnya itu yang baik-baik, misal arti yang baik-baik ini sesuai dengan kehendak kita tuh. Dapat nikmat, awak sihat, lancar usaha, selamat, yang baik-baik loh kok. Nah, maka sebutlah nama Allah di dalam syukur kita. Jar kita, Allah memberi nikmat lawan aku. Sebut nama Allah, sebarkan ke alam semesta bahwa Allah tuh baikan lawan kita. Ada orang batakut macil pian mobil hanyar kah? Alhamdulillah Allah memberi. Sebut nama Allah. Dahulu kita garing, wah ini sihat, ada menyapa, maafin pian sudah sihat kah? Alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan. Sebut nama Allah ke alam semesta bahwa Allah tuh baikan benar. Diangkat, ditimbulkan. Jangan tak paling, kenapa pian sihat benar? Ya aku mau obat hari-hari. Nah jangan tuh menimbulkan obat narannya. Allah yang ditimbulkan. Nah, mailah wah ini pina payu benar berdagang, alhamdulillah Allah memberi rezeki. Sebut nama Allah, pamulaan muntung kita ketika kita hendak memuji. Nah, sebut nama Allah. Jangan disembunyikan nama Allah tuh, tampayakan supaya kelihatan orang bungol bahwa Allah Ta'ala tuh baik aja. Satu, apabila yang kita terima lalawanan dari yang baik, kada kabul hajat, kada kabul doa, kita hendak sihat ternyata garing, kita hendak selamat ternyata karena musibah. Nah, yang kada baiknya itu nah adabnya muntung jangan menyebut nama Allah. Cukup di hati. Memang Allah sudah menghendaki apa yang di hati, pasang yang 4 iradat tadi. Muntung pang sebutlah kesalahan diri kita. Nah, mailah aja. Kenapa piankil diranjah mobil kenapa untung selamat ya, kalau cuma kan sampat tuh bebalar-balar awak babangkak-bangkak. Nah, jar kita yang bujurnya nih ulun pang kurang hati-hati. Berjalan terlalu ke tengah ranjahnya oleh mobil. Nah ini yang bujur nih. Jangan Allah pang sudah berkehendak ya, ini luput tak salah nih. Jadi bila yang kada bagus sandarkan ke diri kita, ke nafsu kita, itu taksirnya kita. Walaupun di hati kita sudah berisi itikat yang 4 tadi. Contoh kayak ini langsung dipraktikkan. Misal ulun nih misalnya garing banget misalnya. Nah, kita yakin tuh datang dari Allah ya, kalau pasangnya 4 tadi dalam ilmu Allah sudah diatur Tuhan, sudah nangkaya itu sampai waktunya garing pasti terjadi dan ada sebabnya. Nah pasti Tuhan mulakan sebab yang keempat kada mau tapa huruf, memang sudah seorang jatahnya garing. Nah tuh hati narannya nangka itu. Lalu ada orang batakun beilang orang ke rumah kita, lalu batakun garing napa pian, padahal kan ini berataan. Lalu kita berkisah-kisah pandir, jangan muntung nih menyambat yang kada seharusnya. Ujar kita, Allah sudah menghendaki aku garing, haram hukumnya tuh. Kada boleh. Yang bujur kayak apa? Ulun pang tak salah.
tak salah makan, kurang jaga, makan hintalu itik nintuna 10 biji talu itik, makanya orang sejunjang ini nah, maka semingguan hintalu itik sampai muhan kayak itik. Nah, ulun bang tak salah. Nah, nangka itu. Tapi menyambat ulun tak salah itu sebagai adab muntung. Hati kita sudah tahu itu kehendak Allah. Paham ya itulah. Nah, jadi ada adab muntung. Jangan Allah terus. Bila yang kada bagus, adab muntungnya sebut kesalahan diri kita, taksir kita di situ. Tapi bila yang bagus-bagus, hati memandang yang 4 tadi. Nah, sedangkan muntung menimbulkan Allah Ta'ala. Paham itulah. Nah, itu adab muntung ngarannya. Nah, ketahuan di sini ada yang belajar, ada yang kada, ada yang ilmu didengaran serbanyak Allah aja. Dikit Allah sudah menghendak, sudah kehendak Allah, sudah kehendak Allah. Ada mau nang kayak itu muntung. Nah, ada aturan mainnya. Amun adab nih kada dijalankan, berdosa kita. Dapat nikmat Allah, nama Allah kada ditimbulkan di muntungnya, berdosa. Dapat musibah ditimbulkannya nama Allah di muntungnya, berdosa juga. Nah, jelas saya itulah. Nah, maka kita wajiblah yang paling utama dulu kita paham, sadar seluruhnya sudah dikehendaki oleh Allah, wajib kita bersangka baik lawan Allah. Nah, cuma ujar Imam Ghazali, setelah kita bersangka baik, nah jangan sampai kita ingat bersangka baik aja tertipu kena. Jadi ada adab-adabnya. Nah, apa adab-adabnya sambungannya tuh nah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid. Arti patut ini seharusnya bagi mukmin yang beriman, yang yakin bahwa Allah yang sudah menentukan, kehendak Allah yang jadi, kehendak selain Allah menghadangi kehendak Tuhan dulu. Nah, maka wajib bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat. Satu dulu, tulisi angka 1. Pertama, memberi syukur kepada Allah atas tiap-tiap nikmat. 1 tuh. Jadi kita itu dalam 24 jam itu ada diberi oleh Allah nikmat. Nikmat itu pemahamannya yang kita kehendaki itu nah, yang kita kepingin tuh nah, secara dasar kita memaham nikmat tuh bila kita katuju nikmat tuh dalamnya. Nah, ternyata Tuhan memberi yang kita katuju. Kita katuju anak kita berbakti lawan kita, nikmat. Kita katuju awak sehat, nikmat. Kita katuju selamat, nikmat. Nah, yang kita katuju itu nah secara hukum dasar dulu itu nikmat naranya. Dan Tuhan mau memberi, adabnya bersyukur. Nah, semalam syukur nyatel kok waktu pelajaran kidam semalam. Nah, ya Allah, hari ini pian memberi ulun nikmat, ulun bersangka baik, nyatai sangka baik sudah. Bahwa nikmat ini pasti ada hikmahnya. Jelas saya. Nah, mudah kita bersangka baik apabila itu nyaman. Nah, coba adabnya nah yang sulit kita menjalani. Adab orang yang bersyukur pemurah. Nah, selama kita belum bersifat pemurah atas nikmat yang ada di diri kita, maka selama itu kita belum dipadahkan orang yang bersyukur. Nah, itu. Jadi maksud bersyukur itu himung hati lawan Tuhan gitu dulu. Digunakannya beribadah dan kada memalarakan. Nah, itu syukur narnya. Apabila kita bersyukur setiap saat harusnya. Cuma sekurang-kurangnya ketika kita menyadari itu nikmat, di situ kita disuruh bersyukur. Ketika kita menyadari bahwa berjalan itu nikmat, disuruh kita bersyukur tuh ada tuntutannya tuh. Nah, ketika kita menyadari bahwa duduk itu nikmat, disuruh bersyukur. Maksudnya himung lawan Tuhan, baiknya pian. Nah, jadi sepanjang jalannya tuh nah nikmat, salangkah, 2 langkah, 3 langkah nikmat tuh. Sepanjang jalan tuh harusnya himung lawan Tuhan. Di hatinya memandang kebaikan Tuhan waktu itu, syukur tuh sudah tuh. Caka ibarat misalnya
diberi Tuhan harta banyak, sugih. Nah, kayak apa caranya bersyukur? Pertama, gembira lawan Allah karena diberi harta yang banyak. Niatakan sagan beribadah, bersifat pemurah kita, digunakan sagan beribadah. Nah, itu naran bersyukur. Jadi syukur manusia itu memang kada sama porsi-porsinya, tergantung rupa-rupa nikmat. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, misalnya berisi kedudukan tinggi, jabatan tinggi misalnya, nah digunakan sagan beribadah. Nah kayak itu. Jadi apabila kita kada bersyukur dapat nikmat, berarti kada menjalankan adab atas yang sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kita dapat nikmat ini dikehendaki oleh Allah. Nah lalu pertanyaannya, nah, kenapa Allah menjulungi kita nikmat? Nah, itu patut kita pertanyakan, langsung dijawab. Kenapa Allah memberi kita nikmat? Kan kita hari-hari dapat nikmat loh kok. Nah, yang iyanya Allah kenapa memberi kita nikmat? Allah hendak melihat kita menjadi orang yang bersyukur. Dengan syukurnya kita atas nikmat tadi, lalu kita dapat keberuntungan, yaitu surga. Selama kita kadang mau mensyukuri nikmat Allah, kita kadang dapat surga. Nah surga itu dua, ada di akhirat, jannatul naim, ada di dunia, jannatul ma'rifah, surganya ma'rifah lawan Allah. Jadi selama kita belum bujur-bujur menjalankan syukur kita lawan Tuhan di dunia, kada dapat surga. Nah, jadi Allah memberi nikmat untuk apa? Untuk supaya kita dapat nikmat yang lebih besar lagi. Nah panintoh bersyukur. Dengan sebab kita bersyukur, Tuhan beri dua surga. Ayah piana tinggi benar belajar makrifat, tinggi benar, pokoknya luar biasa pelajaran ilmunya itu langsung jadi Allah Ta'ala misalnya. Nah, tapi orangnya pamalar, ada harapan, kada Allah buka akan hijab, ingat paham satu mat di hadapan gurunya aja, boleh ke rumah mucai. Nah, jadi jangan kita menjadi orang yang kada bersyukur lawan Allah Ta'ala. Maksudnya, nah, ibarat isi tenaga, jangan pamalar lawan tenaga. Bila ada jua bergerak harus berharga, ada nilainya, ada upahnya. Cak ibarat bergerak kahulu berjalan harus ada upahnya, kahilir berjalan harus ada upahnya. Ini pamalar lawan tenaga nadanya. Seumuran kada mau dapat marifat Allah Ta'ala. Amunnya inya belajar aja, paham aja, cuma kada Allah berikan rasa ma'rifat. Nah itu paham aja nya, paham benar, bahkan jadi gurunya lagi, guru tauhid sampai bergelar bertulis papan nama di muka rumah, guru tauhid dan tasawuf. Tapi dalam rumah tangganya, dalam perhatiannya mucai. Kenapa? Gurunya pamalar. Siapa aja nih bilangnya pamalar, Tuhan kadang menjulungi ma'rifat yang datang dari Allah. Karena ma'rifat yang aslinya itu datang dari Allah. Allah yang membuka akan hijab. Nah jadi jangan kita baisi sifat pamalar. Yang kasihannya kayak ini pian, sudah kadada hartanya dipamalarakan, kan dikasihan benar. Kain aja aku bila bisi mobil, kada aku bawa ikan, mobilnya kada ada lagi. Kain aja aku bila bisi duit, kada aku bari ikan, mana duitnya? Pamalar badahulu sebelum berisi, kasihan. Awas jadi bila aku berduit, kada aku bawa, kada aku bari. Ada kadang kayak itu, ada benar. Ian orangnya. Jadi pamurah tuh jangan mahadang kaina, jangan mahadang sugih. Pamurah tenaga jangan mahadang kaina, pamurah harta jangan mahadang kaina. Tuhan kada menyuruh banyak, Tuhan menyuruh kemampuan. Tuhan menyuruh kita semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadikan diri kita orang yang pamurah. Jangan menyuruh orang sugih aja yang pamurah. Kita pun pamurah juga. Lawan bini pamurah, lawan anak pamurah.
Yang kasihan itu lawan bini pamalar, anak pamalar, lawan diri seorangnya pamalar. Kada bersyukur narannya. Duit banyak, sugih sudah, tapi tak bawa ilmu bahari waktu merintis usaha. Ilmu bahari ini tuh wadi pupuyo saikung tahan sebulan. Nah, ilmu bahari dudukan anak bertiga, bini seorang, sangai wadi pupuyo. Hambetakan ke piring ada nasinya tuh, nah teng 5 kali hambatan 5 piring, simpan pulang wadi tuh kalau mari yuk kita makanan. Nah, jadi makan nasi aroma wadi. Isu kena makan kalau akan pulang wadinya nih tuh teng. Nah, ada orangnya di sini tuh. Nah, itu naranya ilmu lagi marintis sebahari. Sekalinya sudah sugih tak bawa-bawa. Maka itu kasihan. Nah, yang bini yang kasihan dia bini kita nih wadi ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Hendak juga yang bini marasai yang kambing sup. Hendak juga yang bini marasai. Cuma yang laki nih ngalih banar. Hah? Lawan diri seorang itu pemalar kayak apa? Kada masuk surga. Mau ujik aja setengah jam bertawaran. Hendak menuju barang. Berjalan melihat jembatan kaujuhan jo hari panas puasaan bang. Lalu bau ujik kai. Padahal jokong ada juga tuh paraho. Mun baparaho 5.000, bau ujik 10.000. Bapak dia tukang ojek, jojo tukang ojek, biar tasarap biar aja mau hendak paraho 5.000, tuh ada parahunya, mau hendak bojek 10.000, ada kok hendak bojek aja cuma kawalah 5.000, amun 5.000 paraho di sini, ayo aja ke paraho, ditawar pulang 2.000 maulah aja, amas no, ting, yang menguning itu nah, di sini menguning juga. Jadi ujar tukang jokong 5.000 pasarannya sudah, kada 2.000 maulah, kada kawa 3.000, 5.000, 2.000 aja gen nyawa sekali-kali kalau beramal ibadah ujar. Jadi ujar yang tukang jokong ini bungol julak ini aja. Sekalinya saparapat jam kemudian bakunyong si din ini barang itu bakunyong, ayo. Malaran 2.000 kada tahun aja sih den bakunyong sih den mau dompet tuh teng menyebarang. Nah itu luar biasa ya kala. Nah, jadi lawan diri seorang aja menderita. Nah jangan kada bersifat pamurah apabila kita dapat nikmat. Satu dulu. Yang kedua, sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah, ini yang kedua, sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Kita bila sudah dikehendaki oleh Allah dapat bala, nah 4 tuh pasang tuh. Ya, dalam ilmu Allah sudah. Ya kalau sampai waktunya pasti terjadi. Ada sebabnya Tuhan maulahkan. Nah, imbah nih itu pulang yang keempat kada mau tapa huruf. Nah, asal kita pahamnya 4 itu, ketika memandang menerima bala ini, kita kadang mau menyalahkan sebab, kadang mau menyalahkan siapa-siapa. Tak dahulu kehendak Tuhan pada sebab, kadang mau kita meniwas siapa-siapa. Nyawapang, makanya kita dapat musibah nih, nyawapang. Nah, kadang mau kita kayak itu. Jangan menyalahkan makhluk, makhluk hanya sebab. Nyawapang nang kini-kini, makanya kini-kini. Bemamai, kada kita jangan. Nah, jadi Allah menjulung kita musibah, napa tujuannya? Itu yang kita gali. Hikmah Allah menjulung kita musibah satu aja. Allah hendak kita tuh berisi perhatian sabar. Nah, cukup itu aja. Tak mendapat musibah, Allah hendak melihat aku jadi orang sabar. Titik. Jangan menyalahkan makhluk. Bini membawa duit hilang, taburirit. Kan banyak jual 5.000 aja isinya. Ma bakalahi anak besarakan pilih 5.000 nintoha, makanya hati-hati mau dompet tuh aja. Nah kasihan bini makan kada koron makan bini orang dimamai terus. Tahun 4 sedih kasihan.
Ada juga orang yang di sini pin, udah bagaimana ulang? Mau contohkan aja, contoh selalu menyelalu sepenjadi aja kita. Bahwa lawan bini kasihan bini, ini nah hilang duit langsung rasuk ya empat tadi dalam ilmunya Allah sudah ada. Belum kita diciptakan itu sudah ada dalam ilmunya Allah nah itu. Sampai waktunya terjadi diulahkan sabab. Oh bini kita memang waktu itu dalam keadaan kada ingat lalu tak tinggal tuh sabab tuh berdua aja sabab tuh. Nah, kada mau tapo huruf yang keempat. Pasti dompet bini kita yang hilang kada mau bini dompet orang. Pasti amun sudah memang kayak itu tulisannya. Nah lalu kenapa Allah menghendaki itu terjadi lawan kita? Satu sabab hikmah. Allah hendak melihat kita memiliki sifat sabar. Nah, Allah hendak melihat kita bersabar, titik. Nah, mendengar dapat musibah, oh dasar Allah hendak melihat aku jadi orang sabar. Alhamdulillah dapat pahala sabar. Nah, dari situ, jadi tetap kita gembira, himung lawan Tuhan. Dijulungi orang pahala sabar yuk. Nah, dua sudah. Yang ketiga, nah tulis yang ketiga tuh nah. Yang ketiga, selalu memandang kebaikan Allah di dalam setiap taat yang dikerjakannya. Nah, adalah bacaannya. Di hati pang. Nah, kada ada bacaannya, kada asli kita pian tuh. Nih yang asli nah. Sama ya sampulnya pempian juga nih. Selalu memandang kebaikan Allah di dalam taat yang dikerjakannya. Nah, jadi ada kalanya kita ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dalam keadaan taat. Itu kehendak Tuhan. Biar kita kada hendak tetap baik. Ini nah, Allah menghendaki kita dalam keadaan duduk di Masjid Nur Islam menuntut ilmu, kehendak Tuhan sudah tuh. Biar kita berindah tetap baik terjadi. Nah, maka atas kehendak Allah bahwa kita itu taat kepada Allah, nah Allah yang dipuji bahwa ya kita ketaatan ini kebaikan Allah. Nah, kita pandang kawal sembahyang, waktu sembahyang itu nah kita lihati dari Allahu Akbar sampai salam total seluruhnya zahir dan batinnya adalah tetap menjadi kebaikan miliknya Allah. Nah, suhudul minnah bahasa Arabnya, menyaksikan kebaikan Tuhan waktu kita di dalam keadaan taat. Nah, maka kenapa Allah mentakdirkan kita dalam keadaan taat? Satu tujuan, bukan taatnya itu yang diunting. Kita tuh ditakdirkan Allah taat, bukan taatnya itu yang jadi untingan, tetapi Allah hendak melihat kita memuji sidin. Allah hendak melihat kita membesarkan Allah. Allah hendak melihat kita memuji, menganggungkan, membesarkan lawan Allah Ta'ala. Kawa taat, kawa mengatik tasbih 100 keliling baca tasbih. Nah, apa tujuannya tuh? Memang ini sudah dikehendaki oleh Tuhan kita kawa mengatik tasbih 100 kali. Nah, kehendak Allah Ta'ala sudah ada kalau bacaan, tapi maksudnya itu apa? Allah hendak melihat kita tuh memuji lawan Allah. Hati kita nih memuji lawan Allah, apa maksudnya? Nah, melihat akan kebaikan Allah yang nampak. Nah, itu adabnya. Apabila kita taat, ternyata adabnya kita kada kita jalankan, nah calakalah kita. Jadi ada orang yang dapat nikmat kada bersyukur, gagal menyempurnakan adab. Ada orang yang dapat bala kada bersabar, gagal menyempurnakan adab. Ada orang yang ditakdirkan taat kepada Allah, ternyata kada memuji lawan Allah, bahkan inya yang minta puji, gagal menyempurnakan adab. Nah, menyempurnakan adab inilah yang disebut kesempurnaan iman, yang disebut percaya kepada qada dan qadar Allah, rukun iman yang keenam. Jadi rukun iman yang keenam itu keimanan kita lawan Tuhan. Kesempurnaannya kayak apa? Menyempurnakannya kita terhadap adab-adab dalam menerima takdir-takdir Allah. Orang yang dapat bala kada bersabar, kada sempurna iman, rukun iman yang keenam. Jadi rukun iman itu kan enam, penentuannya itu yang keenam. Mun percaya kepada Allah, orang kafir gin bisa berucap. Percaya kepada malaikat, orang fasik gin bisa berucap.
percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, orang munafik yang bisa berucap. Tapi penentuannya yang keenam. Yang keenam, percaya kepada takdir baik dan buruk datang dari Allah Ta'ala. Maksudnya, beradab kada menerima takdir ini. Dapat musibah, sabar kada? Mun kada sabar, gagal imannya. Mati dalam keadaan kada sabar, su'ul khotimah. Dapat nikmat, bersyukur kada? Mun kada bersyukur, gagal di dalam menyempurnakan imannya lawan Tuhan. Nah, dijulungi Allah taat, memuji kada lawan Allah. Oh, sekalinya minta puji. Seorang yang minta puji. Nah, taat bujur aja taat. Nah, sembahyang hari-hari, berjamaah hari-hari. Nah, tapi minta puji, gagal ujian. Padahal Allah hendak melihat kita, hati kita berhadap lawan Allah, melihat kebaikan sidin, memuji lawan kebaikan sidin. Itu maksudnya dijulungi taat minta, itu disebut kesempurnaan iman. Nah, yang keempat tuh, nah bacaannya pulang. Segera bertaubat ketika Allah mentakdirkan kita dalam keadaan bermaksiat. Nah, jadi kita sudah yakin, paham, segala apapun yang terjadi itu murni dikehendaki oleh Allah, termasuk maksiat. Maksiat memang Allah yang maulah, tapi pasti mengandung hikmah. Wajib kita bersangka baik, di dalam kemaksiatan ada hikmah. Nah, kada boleh muntung kita memandir maksiat Allah yang maulah, haram muntung kita memandir pian pangjah. Ini kan taklim lo kok. Mun kada dipandir kada tahu pian. Nah, hati kita tetap memandang bahwa memang itu datang dari Allah. Nah, tapi mun muntung pang, kada boleh kita menyambut itu datang dari Allah, memang dari kesalahan kita, dari nafsu kita, atau muntung. Adab muntung nah kayak itu. Nah, sedangkan adabnya pang ketika kita ditakdirkan oleh Allah bermaksiat, nah adabnya segera bertaubat. Segera bertaubat. Amun kita kada bertaubat, bakaina-kaina aja kita. Umur kada tahu. Lalu mati dalam keadaan kada bertaubat. Su'ul khotimah narnya. Jadi bila ada kesalahan, segera bertaubat kita. Siapakah nih? Segera bertaubat. Walaupun kesalahan itu kita yakin memang itu sudah dikehendaki oleh Allah. Tapi maksud Allah menjulungi maksiat di diri kita ada hikmahnya. Allah menghendaki kita menjadi kekasihnya melewat pintu taubat. Jadi orang taat belum tentu hebat. Bila orang taat tadi kada memuji Allah, ketaatannya menjadi bencana baginya. Orang sugih belum tentu hebat. Bila inya kada bersyukur, kesugihannya jadi bencana baginya. Orang dapat musibah, nyata sudah uyuh. Tapi pun kada bersabar, maka sudah dapat musibah, kada bersabar pulang. Nah, maka musibah itu adalah siksa baginya. Jadi kita hendak mengetahui, nah musibah ini apakah menghapus dosaku, mengangkat derajatku kah, atau sebagai siksa kah bagiku? Kan ada 3 kategori musibah itu. Ya, kalau ada sebagai siksa dan azab, ada sebagai penghapus dosa, ada sebagai pengangkat derajat. Hikmah musibah itu. Tapi kita dapat jatah yang mana? Lihati keadaan hati kita. Bila kita dapat musibah pusang, musang, daur, maka musibah itu adalah sebagai siksa dan azab dari Allah. Yang kedua, apabila kita menghadapi musibah kawa bersabar. Kawa bersabar, arti sabar itu muntung badiam, hati tenang, sabar naranya. Muntung tuh badiam kada berkisah-kisah. Amun sudah berkisah-kisah ke makhluk, itu sudah di luar dari kategori sabar. Hati gelisah di luar dari kategori sabar. Ini hati tenang muntung badiam dulu. Nah, maka itu pertanda mun kita kawa muntung badiam, hati tenang, pertanda bahwa dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Nya ada dosa tu pin kada kawa dihapus dengan membaca istighfar. Karena kekerasan dosa tadi, karak benar sudah. Kita minta ampun sama Tuhan, kada terampunkan.
hanya bisa diampuni dengan dijulungi musibah. Musibah itu macam-macam, sakit kah berusaha musibah juga tuh, kulihan hari-hari kada mencukupi musibah juga. Bersangka baik lawan Tuhan, itu Tuhan harus menghapus dosa-dosa kita. Nah, yang ketiga, apabila kita kawa mensyukuri musibah, netang alis pang sedikit nah. Mengkawa tuh kan sabar lawan musibah. Ini ada yang lebih hebat lagi, mensyukuri musibah. Kebakaran rumah, mengalanggang tertawa sih dia. Kenapa? Nyakawa menyukuri musibah yang kebakaran rumah, sebab rumah sini tuh buruk dia sudah. Ya sidin nya kada tabanam rumahnya aku, kada tahulah yang hanyar. Ayo mencari-cari nikmat Tuhan tenang. Lalu kawa tertawa, sekalinya menangis juga ya. Nah, kawa kita mahimungi lawan musibah karena memandang hikmah yang ganal dalam musibah tadi, lalu bersyukur lawan Tuhan. Nah, kawa bersyukur lawan Tuhan, ini ciri orang tuh diangkat derajatnya. Nah, inilah yang disebut seorang murid. Jangan mengaku murid kalau kita ketika menerima musibah hanya sebatas kawa sabar, belum kategori murid. Karena murid itu menerima musibah nang kaya hari raya. Al-faqat a'yatul muridin. Al-faqat a'yadul muridin. Musibah, kesempitan itu hari raya bagi seorang murid. Arti murid itu yang menghendaki keridhaan Allah. Jadi mun kita ingat sabar-sabar aja belum lagi muridhan ya. Kalau itu dalam kitab hikam nang itu penjelasannya. Jadi dapat datang musibah ahlan wa sahlan bisyaris solihin. Inilah sebab banyak manusia yang dijulungi Tuhan jalur nikmat terus jauh lawan Tuhan. Imbah dijulungi Tuhan jalur bala cepat sampai ke Allah Ta'ala. Nah, banyak nang itu. Amun jalur lapang ya terus makin berjauh lawan Allah. Imbah dapat jalur takapit baparak lawan Tuhan. Nah jadi orang maksiat hinalah kada hina. Satu detik aja antara inya membah maksiat bisa jadi wali Allah Ta'ala. Dengan sebab apa inya jadi wali? Dengan sebab taubat. Jadi sebenarnya Allah mentakdirkan yang 4 macam itu. Nah, ada nikmat, ada bala, ada taat, ada maksiat, seluruhnya mengandung hikmah. Yang hikmah itu seluruhnya untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tuhan julungi nikmat supaya ini baparak lawan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara syukurnya jadi wali Allah Ta'ala. Tuhan julungi bala baparak lawan Tuhan dengan cara bersabar jadi kekasih Allah Ta'ala juga. Nah, Tuhan julungi taat, lalunya memuji lawan Tuhan, jadi kekasih Allah. Tuhan julungi maksiat, lalunya bertaubat, jadi kekasih Allah. Adalah hikmah sabarataan gawian Tuhan. Kullu fi'lik jamil. Nah, jadi jangan dihinakan orang yang bermaksiat. Sebabnya salangkah aja jadi wali. Ada orang yang beribadah, kada jadi wali-wali, malah jadi wala. Malah jadi musuh Tuhan. Kenapa? Ujub dan riya. Bahkan dia sampai-sampai mengaku aku jadinya jadi wali Allah Ta'ala. Kenapa? Ibadah Pak, ibadah aja pentorus yang digawinya. Nah, bila Allah kada sayang, dilanjur Tuhan. Bahkan keluar di tangannya model kayak karamat-karamat. Padahal hatinya penuh dengan penyakit. Bila Allah sayang, ditagur Tuhan. Kayak apa cara Allah menagur? Di antaranya ujar Guru Bahari, yang ahli ibadah nih, dengan ibadahnya kada sampai-sampai kepada Allah Ta'ala, maka ditagur Tuhan dengan digelincirkan Allah ke dalam kemaksiatan. Nah, lalu sekalinya yang ahli ibadah tadi tagawi maksiat, lo mau ngutai sih Den. Nah, berarti aku ini lain wali lah ya. Napang bisa juga menggawi maksiat. Nah, hanyar sadar. Dahulu lagi belum menggawi maksiat, rasa iya sudah, rasa bisi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Imbah pak tagawi maksiat, hanyar tahu bahwa seorang kada harat juga. Mun Allah kada menjaga, kada kawa kita menghindar dari kemaksiatan. Mun Allah kada memberi, kada kawa kita taat. Nah,
Maka syukur kita atas segala nikmat itu pun adalah pemberian Allah. Sabar kita atas bala yang kita terima itu pun juga pemberian Allah. Pujian kita kepada Allah waktu kita taat itu pun minhu dari Allah. Nah, taubat kita setelah kita bermaksiat itu pun adalah hidayah dan taufik Allah. Maka terakhir, kita sudah paham bahwa Allah bersifat iradat, disuruh kita pertama tadi yang 4 macam tadi. Nah, kesimpulannya satu aja, jangan rasa harap. Nah, jangan rasa harap. Yang harap itu Allah, kita disuruh memuji lawan Allah. Kalau pangkena pian imbah kawa sabar dapat musibah, lalu pian rasa harap dengan sabar pian salah juga. Dapat nikmat bersyukur, lalu kita bangga dengan syukur kita, salah juga. Kawa taat, lalu kawa memuji Allah, bangga seorang sudah pinantu lawan Tuhan, memuji lawan Tuhan, salah juga. Maksiat, lalu kau bertobat dengan taubat, lalu kita gembira benar, alhamdulillah aku jadi wali Allah Ta'ala bertobat ini aja. Bangga dengan taubat, jangan juga. Nah, seluruhnya tadi minallah, dari Allah. Insyaallah kita sambung, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.